Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Muhalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa ila hadrati man ajazani hadrati syaihna kaya jabti salam wa hadrati syaihna kaya Abdul Mujib wa hadrati syaihna kaya Haji Abbas hadrati syaih Haji Hasid bin Ma'adina Mustarsyidin Al-Ghazini Buddha Radha wa hadrati man ajazani hadrati syaihna kaya Haji Muhammad Labib khususan hadrati syaihna Yai Muhammad Hashim Ash'ari bin Ma'adina Kebiran Jombang, khususan ila hadrati man ajazani hadrati syaihina Yai Haji Azam Syarif Nadir, Yai Muhammad Syamsul Arifin, Yai Muhammad Qayyim Abdul Malik, nafa'anallahu bihim wa bi'ilmi mahadina kasr afkar, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bidin wa dunya wal akhirah, amin. Al-Fatihah. Kemarin menerangkan kalau cari teman harus cari teman yang baik, yang cocok, karena teman itu dapat mempengaruhi. Ya, kalau teman baik dapat mempengaruhi baik, kalau jelek mempengaruhi jelek, maka hati-hati cari teman. Contohnya seperti Uqbah bin Abi Mu'ayyad itu dipengaruhi bisa jadi kafir. Setelah bersyahadat kemudian kembali kafir gara-gara siapa? Gara-gara Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, bukan Abi, Ubay. Kemarin saya baca Abi yang dimaksud Ubay bin Khalaf. Tapi kemarin sudah diperbaikan di pertengahan ya. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ya mempengaruhi siapa? Mempengaruhi Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Akhirnya bersyahadat jadi gagal gara-gara temannya ya. Dua, menerangkan ketika Nabi Muhammad curhat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan umatnya yang tidak mau kepada Al-Qur'an, tidak mau apa yang telah diberi hidayah oleh Rasulullah SAW. Siapa itu? Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu masuk Abu Jahal dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah melapor kepada Allah, ya Rabbi inna qaumin taqadu hadzal Qur'an mahjura.
Mahjuron ini adalah isim apa nak? Ma'rifat apa nakira? So, ma'rifat apa nakira? Isim lagi berarti umum apa khusus? Karena umum berarti ayat ini bukan berlaku bukan hanya kepada siapa. Ayat mahjurah tersebut kan isim apa ini? Isim lagi berarti bukan hanya berlaku kepada orang kafir saja, juga berlaku kepada umat Islam yang tidak mau belajar Al-Quran, yang tidak mau memperdalam Al-Quran, juga yang tidak mau baca Al-Quran, cuma sekedar tahu pada Al-Quran tapi tidak perhatikan, itu termasuk mahjur. Termasuk mahjur. Sampai mau jadi mahjuro, jangan, tidak boleh menjadi mahjuro, tidak boleh. Ya. Contoh lagi, kita ada pendidikan Al-Quran, ada kajian Al-Quran, atau ada kajian tafsir, tapi tidak mau mendengarkan, itu juga mahjur sekalipun orang Islam. Bukan hanya berlaku pada orang kafir saja ayat Al-Quran ini. Rasulullah melapornya, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Quran mahjura. Allah Ta'ala Rasulullah melapor ke Rasulullah tentang umatnya yang tidak mau pada Al-Quran. Mahjura itu kan Al-Quran ditinggal. Kalau Al-Quran ditinggal, mau nggak? Berarti tidak mau. Tidak mau. Berarti tidak mau. Contoh lagi, ada kajian Al-Quran, sampan gurundel, itu juga mahjura. Mahjur. Ada orang menyampaikan isi Al-Quran, tapi mereka tidak mau. Gurundel. Itu juga maju. Itu maju. Tapi yang gurundel itu biasanya ya kalau tidak kafir ya munafik. Ya munafik. Betul kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, memang an-nasihat sahlah. Nasihat itu gampang. Wal muskilu qabulha. Tapi sulit untuk diterima. Bagi siapa itu? Karena yang sulit menerima itu orang yang bermakmum, orang yang berkiblat, orang yang menyembah hawa nafsunya. Jadi kalau ada orang tidak mau pada pengajian, merasa sempit, merasa selak dan nikmatullah, maka berarti itu adalah orang yang bermakmum kepada hawa nafsu, bukan berkiblat kepada hati nurani. Kiblat kita kan hati nurani. Ya. Hati nurani. Menurut hati nurani baik, sekujur tubuh akan baik. Nah itu. Jadi karena pujaan dan pengikut-pengikutnya orang kafir dan pengikut-pengikut tersebut itu diajak untuk memahami Al-Quran tidak mau, akhirnya Rasulullah melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngelapor begini laporannya. Dia anggap, ya Allah,
Inna qaumi takhadu hadzal Qur'an mahjura. Mereka tidak ada yang mau. Al-Quran ditinggal semua. Disuruh amalkan tidak mau. Disuruh baca juga tidak mau. Disuruh memaafkan juga tidak mau. Akhirnya turunlah ayat wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, kan untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan kadzalika tsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan mumil lan ngucap lan nyocot siapa nyocot? Alladzina kafaru wa akeh. Alladzina wa akeh kafaru kang padha kafir kabeh. Qala lan nyocot sapa alladzina wa akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina laula nusila ayhan la nusila bu iya diturunake alaihi atas kanjeng Nabi opo Al-Quran jumlatan wahidatan sekaligus, jumlatan wahidatan kelawan sekaligus. Jumlatan wahidatan kelawan sekaligus. At-Taurati koyok Taurat, wal Injili dan Injil, waz Zaburi dan kitab Zabur. Dan kitab kalau Taurat diturunkan kepada nabimu, kalau Injil turun Nabi, kalau Zabur ke Nabi Daud. Qala ta'ala Daud sinten Allah ta'ala nazzalna nurunaken sapa ingsun ing Quran kadzalika kaya mengkono bertahap, ai mutafarriqon bertahap atau pisah-pisah. Apa target Allah Ta'ala menurunkan step by step Al-Quran itu? Disabbita supados mantepaken ingsun bihi kalawan Al-Quran wa adaka ing ati iro. Siapa iro itu? Siapa sira itu? Ainu kawi tekesemua taken sapa ingsun qalbaka ing ati sira. Qalbaka ing ati sira. Terus Adzalika koyo mengkono tafarriqon ai mutafarriqon tu mutafarriq apa bertahap disabita sepatut mantepaken sapa ingsun atau muatakan sapa ingsun bihi kalawan Quran fa adaka ing ati sira fa adaka ing ati sira. Terus
waratalnahu lan nartelaken sapa ingsun Al-Qur'an tartilan kalawan tartil temenan, baca pelan-pelan yang enak. Ay ataina tegesi nekaaken sapa ingsun paring sapa ingsun bi kalawan Qur'an syai'an kalawan setitik ba'da syai'in saus setitik, yani step by step. Syai'an ba'da syai'in, step by step. Yani bertahap, sedikit demi sedikit. Bitama ulin kalawan pelan-pelan. Wa tu'atihi tekesalon alon. Bitama ulin kalawan lelen wa tu'datin lan alon-alon. Li taisiri fahmihi kangge gampangaken memahami Al-Qur'an wa hifdhihi kangge gampangaken memahami Al-Qur'an wa hifdhihi lan ngafalaken Al-Qur'an wa hifdhihi lan ngafalaken Al-Qur'an. Ketika orang kafir mengatakan ngumil nyocot orang kafir tentang turunnya Al-Quran, kenapa Al-Quran itu kok diturunkan berpisah-pisah, kok bertahap, kok tidak diturunkan sekaligus, seperti kitab Taurat kan diturunkan sekaligus kepada Nabi Musa, sebagai kitab Injil kan diturun sekaligus kepada Nabi Isa, kitab Zabur juga diturunkan sekaligus kepada Nabi Daud. Kenapa kok tidak seperti kitab Taurat, kok tidak seperti kitab Injil, kok tidak seperti kitab Zabur, kok bertahap berdiri-diri? Kata siapa? Orang kah? Nah, akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nazzalna kadzalika linutsabbita fuada. Ini saya menurunkan Al-Quran bertahap, mutafarriqah, tidak diturunkan secara jumlatan wahidah, akan tetapi bertahap. Pertama, saya punya tujuan untuk memantapkan, menguatkan hati Nabi Muhammad agar supaya tidak terumbang-ambing. Jadi ini bisa beri pemahaman. Kalau hati kita kepingin kuat abadi, tidak terambang-ambing oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh keadaan, maka kuatkanlah, fahamkanlah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang mengatakan orang itu bodoh tapi akhlaknya tinggi, gak mungkin. Tidak mungkin. Karena akhlak dengan ilmu ini merupakan dua pilar yang tidak bisa dipisah. Merupakan dua pilar manusia yang tidak dipisah. Apa itu?
ilmu dan akhlak. Orang itu muncul akhlak bila mana punya ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa mempunyai karakter yang baik. Allah. Dengan adanya ilmu, dengan ada kita paham tentang ilmunya Allah, sehingga muncullah sebuah karakter yang baik. Muncullah perilaku-perilaku yang baik. Jadi menurut saya, ilmu dan akhlak tidak bisa dipisah. Karena ilmu dan akhlak merupakan satu pilar. Kalau ada orang mengatakan orang bodoh tidak bawa ilmu punya perilaku, itu mustahil. Itu mustahil. Karena akhlak ini adalah buah daripada ilmu. Buah daripada ilmu. Sehingga karena ilmu ini berbuah akhlak, berbuah karakter yang baik, sehinggalah orang yang mempunyai ilmu dan sekaligus mempraktekkan akhlaknya, maka dikategorikan, disebutkan atau ditentukan oleh Allah menjadi ulama. Kalau sudah jadi ulama, innama yashallah min ibadil ulama, menjadi hamba yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memahami Al-Quran diturunkan bertahap kepada Allah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Dikuatkan dengan ilmu Al-Quran, dikuatkan dengan pemahaman isi daripada Al-Quran. Makanya Al-Quran ini diturunkan secara step by step atau bertahap. Paham tak? Jadi sampean kalau kepingin kuat, harus gimana? Ilmu paham itu. Setelah ilmu paham, insya Allah sampean akan keluar karakter yang baik. Keluar, muncul akhlak yang baik, muncul watak yang baik, muncul karakter yang baik, muncul perilaku yang baik. Kalau kita paham tentang itu, gak mungkin, mustahil kalau ada orang mengatakan tidak punya ilmu tetapi muncul akhlak yang baik, perilaku yang baik. Tidak mungkin kalau tidak punya. Tidak mungkin. Maka sampai harus ngaji dulu biar punya karakter yang baik. Ngaji dulu. Warattalnahu tartila. Warattalnahu tartila. Al-Quran dibaca tenang-tenang, seperti yang dipraktekkan dalam metode takribi. Metode takribi dituntun. Seperti apa tadi yang diurut tadi? Ali, tapi ayat apa tadi? Qalu ta'u lana qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka wa qulna al-wa'at diirab satu persatu, ya, diberi makna satu persatu. Gurunya membaca, santri mendengarkan, kemudian diikuti. Gurunya mengi'rab, kemudian santri mengikuti, mendengarkan dan mengikuti. Apa targetnya? Litayassuri fahmi wa hifdhi, agar supaya gampang difaham dan gampang itulah tujuan diadakan pondok pesantren Madzhabul Arba'ah, diadakan metode takrim. Apa itu? Sampai alhamdulillah bisa makna sendiri, bisa ngirob sendiri. Lah ya sampean bisa ngirob sendiri, bertahap tidak bertahap? Apa sekaligus? Tidak. Jadi target kita kenapa kok dibaca pertama makna, mengenalkan makna. Setelah mengenal makna, mengenalkan i'rab sekaligus dengan prakteknya, apa targetnya? Linutsabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila.
Wala yatunaka bimithli. Jam berapa sudah? Setengah tuh. Jod. Wala yatunaka. Oh, dah pindah ayat lain. Wala yatunaka bimithlin. Itu kan. Wala yatunaka bimathalin. Wala yatunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Alladzina yusharuna ala wuduhi bila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Waktu tidak mengizinkan, summa qala wa qarsab al-Fatihah. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka bima 'allamtani walakinni bihi idza nasitu wa tawakkaltu 'alayya idza ilayhi rahmatika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil fanfa'na bima qadimna bi hurmati wa alisalahi wa liqati wa mu'afati.